Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Salsabila, mahasiswi program S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1707622052. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Virtual Influencer Attractiveness, Human Likeness, dan Credibility terhadap Purchase Intention pada pengguna media sosial di TikTok. Dengan dosen pembimbing saya, Prof. Kori Yohana MM dan Bagus Karismawan SIMAB. Selanjutnya ada di latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Di era digital seperti sekarang ini, TikTok telah menjadi platform media sosial yang sangat dominan. Di Indonesia bahkan menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia, yaitu sebesar 194,4 juta pengguna per Juli 2025. Dan juga menurut The Influencer Marketing Hub pada tahun 2026, TikTok menjadi platform teratas untuk investasi influencer, yaitu sebesar 31% dibandingkan dengan Instagram, yaitu sebesar 15%. Dan juga seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, munculnya fenomena baru yang disebut virtual influencer, yaitu karakter digital berbasis AI atau CGI (Computer Generated Image) yang berperan seperti influencer manusia di media sosial. Dan juga menurut The Influencer Marketing Factory pada tahun 2022, virtual influencer mampu menghasilkan engagement 3 kali lipat dibandingkan dengan influencer manusia atau human influencer. Dan juga saya telah melakukan prariset terhadap 37 responden, dan ditemukan bahwa 56,8% responden tidak percaya dengan rekomendasi virtual influencer. Dan juga 89,2% pernah melihat konten dari virtual influencer. 78,4% merasa tampilan dari virtual influencer menarik. 75,7% virtual influencer seperti manusia. 51,40% ekspresi gaya bicara dan perilaku virtual influencer seperti manusia. Dan namun hanya 40,5% yang pernah tertarik membeli produk dari promosi virtual influencer. Dan juga di virtual influencer yang ada di Indonesia, terutama di TikTok, terdapat 4 virtual influencer yang aktif, yaitu ada Talasya, Laperdasa Salbila, Ariso, dan juga Lentari Panoreng. Yang keempatnya ini banyak berkolaborasi dengan brand ternama. Selain itu, saya juga menemukan riset gap yang cukup signifikan, yaitu dari penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada Instagram dan YouTube, seperti penelitian dari Jayasingh dan Siva Kumar pada tahun 2005, Loy and Color 2024, dan juga Sokolova Inveres 2021. Dan itu mayoritas tadi yang dilakukan banyak di negara-negara barat, Cina, dan India. Sedangkan penelitian di Indonesia masih sangat minim. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian utama, yaitu yang pertama, apakah attractiveness virtual influencer berpengaruh signifikan terhadap purchase intention pada pengguna media sosial di TikTok? Yang kedua, apakah human likeness virtual influencer berpengaruh signifikan terhadap purchase intention pengguna media sosial di TikTok? Dan juga yang ketiga, apakah credibility virtual influencer berpengaruh signifikan terhadap purchase intention pengguna media sosial di TikTok? Dan juga tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh attractiveness virtual influencer terhadap purchase intention pengguna TikTok. Yang kedua, mengetahui pengaruh human likeness virtual influencer terhadap purchase intention pengguna TikTok. Yang ketiga, mengetahui pengaruh credibility virtual influencer terhadap purchase intention pengguna di TikTok. Selanjutnya ada dari kajian teori yang saya pakai dalam penelitian ini, yaitu ada 2. Yang pertama adalah source credibility theory dan uncanny valley. Source credibility theory ini mencakup variabel yang saya teliti, yaitu attractiveness dan credibility, sedangkan uncanny valley terkait variabel human likeness.
Yang pertama ada source credibility theory. Source credibility pertama kali dikembangkan oleh Hofland pada tahun 1953. Lalu karya mereka yaitu Communication and Persuasion yang menekankan atribut komunikator seperti keahlian atau expertise dan dapat dipercaya atau trustworthiness dalam perubahan sikap seseorang. Dalam perkembangannya juga, Ohanian tahun 1990 memperluas konsep ini dengan menambahkan dimensi attractiveness sebagai salah satu ukuran kredibilitas yang sering digunakan dalam penelitian pemasaran untuk mengukur persepsi audiens terhadap sumber informasi. Oke, selanjutnya ada teori dari Uncanny Valley. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan robotika Jepang, yaitu Masahiro Mori, pada tahun 1970 dalam esainya yang berjudul Bukimi no Tani Genso, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mike Dorman dan KGI. Teori ini menjelaskan di mana virtual influencer atau benda atau apapun yang mirip dengan manusia yang terlalu kaku atau tidak realistis cenderung dianggap kurang autentik, sehingga menurunkan tingkat credibility. Sebaliknya, jika tingkat kemiripan dengan manusia berbeda pada level yang optimal dan terlihat natural, maka dapat meningkatkan daya tarik serta kedekatan emosional dengan audiens. Dan selanjutnya ada kerangka konseptual dari penelitian ini. Yang pertama ada attractiveness atau variabel independen yang pertama dengan dimensi yang akan dipakai yaitu dari Hakim and Park tahun 2003, yaitu physical dan sosial dari virtual influencer. Dan yang kedua ada variabel human likeness. Sini saya memakai dari Hakim dan Im tahun 2026, yaitu physical human likeness dan mental human likeness untuk indikatornya. Dan yang ketiga ada credibility. Dimensi atau indikator yang saya pakai itu expertise, trustworthiness, dan goodwill dari mengadopsi dari penelitian Rehman et al. Tahun 2026. Dan juga untuk variabel dependennya yaitu purchase intention atau Y dengan indikator consumer perception, attitudes, dan contextual influencer yang diadaptasi dari penelitian Dang et al. Tahun 2025. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang mendasari dari penelitian ini. Yang pertama ada dari penelitian Jayasingh dan Sipa Kumar tahun 2025. Variabel yang diuji ada attractiveness, human likeness, dan credibility terhadap purchase intention. Temuannya yaitu human likeness dan credibility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention, namun pada variabel attractiveness tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan penelitian dari Pan et al. Tahun 2024, variabel yang diuji adalah human likeness terhadap purchase intention. Temuan utamanya adalah hyperrealistic dan kartun virtual influencer meningkatkan purchase intention dalam ranah usage. Dan selanjutnya ada penelitian dari Rakovic 2023. Variabel yang diuji yaitu attractiveness terhadap purchase intention yang menghasilkan attractiveness menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Dan juga ada penelitian dari Joe et al. Tahun 2024, yaitu variabel yang diuji ada human likeness dan credibility terhadap purchase intention. Temuan utamanya keduanya signifikan dengan textual cues memperkuat kredibilitas. Yang terakhir ada penelitian dari Fairbaird tahun 2024, yaitu variabel yang diuji adalah credibility terhadap purchase intention. Temuannya adalah credibility tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fashion advertising dalam purchase intention. Selanjutnya ada analisis data atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif kausalitas dengan desain cross-sectional survey. Jadi di sini saya menggunakan
survei, dan untuk populasi saya memilih Gen Z tahun 1997 sampai 2012 di daerah khusus Jakarta yang aktif di TikTok dan pernah melihat, memfollow atau mengikuti virtual influencer. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan non-probability sampling. Ukuran sampel adalah 150 responden dengan teori Hare et al. Tahun 2019, yaitu jumlah indikator pertanyaan dikali 5-10. Di sini saya menghitungnya dengan 29 indikator kuesioner dikali 5, yaitu totalnya 145 N sama dengan 145. Tetapi saya bulatkan menjadi 150 untuk menghindari reduksi data. Dan selanjutnya ada instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner skala Likert 1-5 yang disebarkan secara online dan juga dibuat melalui Google Form. Analisis data yang saya pakai adalah IBM SPSS Statistik. Tahapan analisis yang pertama ada uji instrumen, di mana saya menguji dari indikator pertanyaan, yaitu yang pertama ada uji validitas, yaitu person, R hitung, lebih dari R tabel. Dan juga ada reliabilitas, yaitu jika converge alpha lebih dari 7, maka data normal. Dan juga ada uji asumsi klasik. Di sini saya memilih normalitas atau Kolmogorov-Smirnov karena sampel lebih dari 50. Dan juga multikolinearitas atau fifths kurang dari 10. Dan juga ada heteroskedasitas atau uji Gleiser. Dan juga uji hipotesis saya menggunakan JT parsial kurang dari 0,05. Dan juga koefisien determinasi adjusted R quadrat. Sini saya ada 4 variabel, jadi attractiveness, urban likeness, dan juga credibility sebagai variabel independen, dan purchase intention sebagai variabel dependen. Dengan target responden 150. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.